Salam sahabat YouTubeku, jumpa lagi dengan Fatimah Sadiah di sini. Kita akan membahas mengenai tentang akibat orang yang buta huruf yang diyakini sebagai mujizat. Kisah si buta huruf sukses mendapatkan keinginannya. Nah, mari kita simak ya teman-teman ya, bagaimana kisah dan ceritanya. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Al-Quran kapan ditulis? Masa sih? Kalau begitu kita baca. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Nah, perkataan siapa nih ya? Logikamu ambiar, Pak. Allah kok bersumpah dengan Tuhan? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi, artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Tapi Anda jangan salah, Bang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya fatona. Permisi, tolong satu peti untuk nona ini. Cobalah untuk membaca papan menunya, Casanova. Kau tidak pernah belajar membaca ya? Benar. Tidak apa-apa, aku juga. Kita ditakdirkan bersama. Bahkan orang buta huruf pun menemukan cinta mereka. Sorry, as DJ. Tidak sekolah karena sudah diprogram sama Allah. Memang Muhammad itu harus buta huruf. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Oke, sangat jelas. Tapi kalau di program harus buta huruf, maka secara otomatis dia akan menjadi buta kitab suci. Nah, kalau sudah buta kitab suci, maka akan mudah disesatkan oleh iblis. Iblis bisa menawarkan kesenangan manusia agar manusia mudah disesatkan. Dan berikut adalah cara iblis untuk menyesatkan manusia dengan harta, tahta, dan juga wanita. Tahta ini berbicara tentang jabatan, profesi, karir, dan lain sebagainya. Sedangkan harta itu bicara tentang kekayaan, dunia, dan kekuasaan. Sementara wanita itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, dan berbagai jenis kesenangan jasmani. Dan berikut adalah trik iblis. Bahkan iblis masih berusaha mengiming-imingi gadis-gadis montok yang perawan terus, sehingga semua kebutuhan nafsu laki-laki akan terpenuhi karena masing-masing mendapatkan 72 bidadari. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dalam pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, payudaranya montok yang umur mereka sebaya. Terdapat di dalam Quran Surat An-Naba 33. Apa? Gak percaya? Kalau begitu dengarkan ceramah Ustaz.
Nah, bagaimana? Sudah percaya kan? Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Makanya Yesus murka. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi pertanyaannya, mau percaya Yesus sebagai firman Allah yang jadi manusia, atau percaya Muhammad bin Abdullah yang sama dengan manusia seperti kita? Jelas, inilah kecerdasan yang kalian maksudkan. Takut dibilang nyontek, makanya membuat fatwa buta huruf. Yang jadi masalahnya adalah nama-nama tokoh yang terlanjur tercatat dalam sejarah kitab para nabi Israel, kenapa berubah cerita dan bahasanya? Nah, kalau sudah begitu, orang-orang Yahudi suruh percaya sama nabi Arab yang buta huruf gitu maksudnya. Pantesan Yahudi ngatain Muhammad orang gila, nih dalilnya. Dan mereka berkata, wahai orang-orang kepadanya yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Harusnya kalau cerdas mikir dong, ya kan? Jangan modal Islam dari keturunan dan turun-temurun main imani saja. Nah, ini alasan kenapa orang-orang Yahudi mengatai Muhammad orang gila. Dalam sejarah Yahudi, yang namanya Miriam dan Harun itu hidup sejaman dengan Musa yang jauh ada di abad pertama peradaban manusia sebelum Masehi. Dan yang anehnya, Allah dalam Quran juga menyebut Miriam atau Maryam saudaranya Harun yang diimani sebagai ibunya Isa Al-Masih itu tertukar cerita dengan Miriam saudaranya Harun dalam kitab Perjanjian Lama. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pencuri. Hubungannya apa ya sama Maryam saudaranya Harun? Dah, selamat berbingung ria ya. Inilah akibatnya jika orang dipaksa jadi nabi yang buta huruf. Alih-alih ingin menyempurnakan kitab terdahulu, malah jadi acak adut begitu. Orang Arab yang ada di abad 7 Masehi ingin membahas kisah sejarah tokoh nabi bangsa Israel yang sudah terlanjur tercatat dalam kitab-kitab para nabi dan rasulnya. Hehehe, lucu kan? Mari kita saksikan bagaimana orang buta huruf. Ji, O, Ji, Ele, I, Gulu. T I K T O K Kitty koto Japan Bryce Sianada Pilih Pimpini Countries of the world to go it's up there Siolomba Indomie ini dosa go. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan.
Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-temannya supaya bisa diberkati melalui video ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.